Bangunan 2 lantai sebuah bank di Pasar Lama Serang, Banten ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan aliran pendek arus listrik. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten dan Kota Serang segera menuju lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Setelah setengah jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat dari kebakaran mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Itu bisa 100%. Cuma dinding-dinding, menyisakan dinding-dinding saja itu. Lantai 2 itu tempat bagian apa di bank ini? Saya nggak tahu kalau BCA seperti apa dia. Tapi yang jelas itu sudah terbakar habis di lantai 2. Berapa mobil damkar Pak tadi yang Dari kita 2 unit, dari kota juga ada. Pam godong guys, pam godong. Kebakaran hebat juga terjadi di sebuah SPBU di Grobogan, Jawa Tengah. Api berasal dari aliran parit yang tercampur limbah BBM SPBU. Api yang semakin membesar menyambar 2 rumah warga hingga ludes terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan menjangkau lokasi karena jalan terlalu sempit. Petugas pemadam harus memasang selang tambahan kemudian dilompatkan ke atas tembok setinggi 2,5 meter. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran BBM milik SPBU Godong. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran sebuah bank di Serang, Banten serta SPBU di Grobogan, Jawa Tengah menjadi pembuka kita di iNews Prime. Presiden Jokowi memberi sinyal kuat akan adanya reshuffle kabinet di tengah tensi politik yang meninggi seiring semakin dekat pemilu 2024. Kapan dan siapa menteri yang akan diganti Jokowi? Kita akan mengulasnya di iNews Prime selengkapnya bersama saya, Wilson Purba. Pemirsa, sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pulau Seribu akibat mati mesin. Beruntung 6 penumpang kapal berhasil diselamatkan kapal nelayan lain yang melintas. Video amatir merekam penyelamatan penumpang kapal nelayan Nurul Hidayah yang terbalik berlangsung dramatis. Kapal mesin nelayan yang berlayar dari Pelabuhan Kronjo menuju Pulau Kelapa Kepulauan Seribu ini mengalami mati mesin dan sempat terombang-ambing di dekat Pulau Tidung. Hantaman gelombang tinggi membuat kapal tidak seimbang sehingga akhirnya terbalik dan tenggelam. 6 orang penumpang kapal terbalik berhasil diselamatkan kapal nelayan Doa Ibu yang secara kebetulan berada di rute yang sama. Ya, kronologisnya itu KM Nurul Hidayat ini awalnya dalam perjalanan itu mati mesin di sekitar Pulau Laki. Kemudian terombang-ambing itu sampai dengan mendekati ke Pulau Payung. Sampai di Pulau Payung itu akibat ombak tinggi karena cuaca itu kapal tidak kehilangan keseimbangan dan terbalik. Diketahui kapal nelayan Nurul Hidayah membawa 6 orang terdiri dari 3 penumpang yang merupakan warga dari Pulau Kelapa serta 3 orang anak buah kapal. 3 orang tewas saat sebuah minibus tabrak kereta api di Ngawi, Jawa Timur. Menurut saksi, tabrakan akibat palang pintu kereta terlambat menutup. Sebuah minibus tertabrak kereta api Sancaka di perlintasan Desa Keras, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Jumat dini hari. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas di lokasi kejadian, yaitu seorang pengemudi mobil dan 2 orang penumpangnya. Menurut kepolisian, tabrakan terjadi saat mobil yang berjalan dari arah selatan menuju utara hendak melewati perlintasan kereta api, sedangkan di saat bersamaan, kereta Sancaka tengah melaju. Naas ternyata palang pintu terlambat menutup hingga tabrakan tak bisa dihindari. Akibatnya mobil terseret hingga puluhan meter dan menewaskan seluruh penumpang. Jarak berapa meter? 500 meter itu sebenarnya ada injakan yang nantinya di palang kereta itu bisa bunyi. Namun petugas palang pintu mengantuk. Akhirnya kendaraan kuda yang melewat tersambar.
Evakuasi korban berlangsung lebih dari 2 jam karena korban terjepit bodi kendaraan yang ringsek tertabrak kereta. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan yang menelan korban jiwa tersebut. Aksi kekerasan oknum penagih utang atau debt collector kembali terjadi. Di Bekasi, sejumlah debt collector menganiaya pemilik mobil lantaran tunggak asuran. Sejumlah debt collector menganiaya seorang pemilik mobil di Jalan Festival Garden Grand Wisata Tambun Selatan, Bekasi. Dari rekaman video amatir, pelaku memukuli korban, bahkan menyerang korban dengan bangku dan senjata tajam. Insiden ini terjadi pada 19 Desember lalu saat korban berupaya bernegosiasi dengan pelaku karena menunggak angsuran. Namun seluruh pelaku mengepung dan mengeroyok korban. Sempat ada mediasi. Setelah itu langsung ngeroyok abang gitu bang? Iya, pas ada orang yang datang 6 orang itu dari belakang yang berlima ini marah-marah, dari sebelah kiri ada lagi langsung mukul pipi kiri saya, dari ke telinga saya nih, telinga di sini kak saya sampai sekarang masih sakit. Dipukul sama dia. Setelah dipukul ada lagi pegang bangku, digedik lah di saat itu saya. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku merampas dan membawa kabur mobil korban. Korban kemudian melaporkan aksi penganiayaan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas di bawah jembatan Panasahan, Padang, Sumatera Barat. Diduga korban tewas setelah jatuh bersama sepeda motornya dari jembatan setinggi 15 meter. Mungkin baru kayak dia. Warga Bungus Teluk Kabung digemparkan dengan penemuan mayat pria di bawah jembatan Panasahan, Kota Padang. Korban ditemukan berada di atas batu sungai bersama dengan sepeda motornya dalam kondisi masih menyala. Korban diketahui bernama Johnny Henryson, 48 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perikanan Kota Padang. Sejumlah petugas dari Basarnas Kota Padang dibantu warga setempat langsung mengevakuasi jenazah korban. Diduga korban terjatuh bersama sepeda motornya dari atas jembatan setinggi 15 meter dan tewas ketika usai menghantam batu. 17.45 terima informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan korban atau jenazah di bawah jembatan Panasahan atau di dekat TPI Bungus pada hari ini. Korban ditemukan terjatuh atau berada di posisi di bawah jembatan Panasahan sekitar 10-15 meter. Saat ini korban telah dievakuasi oleh unsur gabungan dari Basarnas. Kecelakaan ini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian dari Polsek Bungkus. Sementara jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Pohon tumbang menimpa warung bakso di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 5 korban terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Pelamonia. Hujan deras disertai angin kencang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akibatkan pohon besar tumbang menimpa warung bakso. Dalam peristiwa ini, tim rescue Kota Makassar evakuasi 5 korban ke Rumah Sakit TNI Pelamonia, Makassar. Selain itu, proses evakuasi 1 korban perempuan berlangsung dramatis lantaran terjebak dalam reruntuhan pohon dan rumah makan. Masing-masing korban adalah pedagang dan pengunjung serta 1 driver ojek online. Ini pasti insya Allah kita selesaikan dan memang butuh waktu lama. Pengalaman yang kemarin di lapangan Hasanuddin itu kurang lebih 1 bulan penanganan ini sih. Kita perkirakan juga agak lama ini karena kan cukup besar. Ada sudah biasa itu Bu, ada 5 korbannya. 5 korban, tetapi yang lainnya itu cuma luka ringan. Bu, ini laki-laki berapa, perempuan berapa Ibu? Dapat datanya deh ya. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar masih melakukan pembersihan di lokasi pohon tumbang yang menimpa warung bakso dan penutup badan jalan. Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven ajukan permohonan mediasi kepada pelapor atas kasus prank KDRT. Polisi telah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Kuasa hukum Baim Wong dan Paula Verhoeven, Mahdi Ahmad, menyampaikan langsung permohonan mediasi saat mengajukan surat ke Polres Jakarta Selatan. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat mediasi ke pihak pelapor.
Pihak Baim Wong berharap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian atau restoratif justice. Sebelumnya, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status pasangan suami istri ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus pembuatan video prank kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan status penanganan perkara ini dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana usai melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah ahli. Meski demikian, penyidik belum menetapkan Baim Wong dan Paula sebagai tersangka karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari beberapa saksi, baik pelapor maupun terlapor. Kasus ini sendiri dilaporkan sahabat polisi dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Seorang pria Parubaya dipukul dan ditendang karena tidak mampu membayar utang. Ironisnya, dari 500.000 yang dipinjam, korban harus kembalikan 700.000 rupiah. Berulang kali pria Parubaya ini dipukul bahkan ditendang oleh seorang pria yang diduga anggota koperasi keliling. Setelah video penganiayaan dirinya viral, korban yang diketahui sebagai Mulyadi yang bekerja sebagai buruh rongsok mengaku pasrah dipukuli karena tidak mampu membayar utang sebesar Rp500.000. Terpaksa aku minjam 500 bayar kontrakan, sisanya untuk jajan anak sama makan. Terus yang viral kemarin benar itu Bapak yang dipukul ya? Ayo. Dari uang senilai Rp500.000 yang dipinjamnya, Mulyadi harus mengembalikan sebesar Rp700.000. Sementara aksi pemukulan pelaku telah dilaporkan ke pihak berwajib. Seorang kakek di Goa, Sulawesi Selatan terpaksa hidup sebatang kara di gubuk bekas kandang ayam. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sang kakek mengepul barang bekas. Betapa mirisnya kehidupan seorang kakek lansia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lansia itu bernama Paeba Daeng Nai yang berusia 81 tahun, warga desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di gubuk reot berukuran 3 meter yang merupakan bekas kandang ayam miliknya inilah, Paeba Daeng Nai harus hidup sebatang kara. Atap rumah dan tempat tidurnya yang bocor dan hanya terbuat dari kardus membuat kondisinya terus memprihatinkan. Mirisnya kondisi ini sudah dijalani Daeng Nai sejak tahun 2004 lalu setelah ia pulang merantau dari Kalimantan. Agar bisa bertahan hidup, Daeng Nai memanfaatkan sumur di sekitar tempat tinggalnya untuk minum dan memasak. Sedangkan untuk makan sehari-hari ia terpaksa mengepul barang bekas di jalan dan sekitar rumahnya. Barang bekas yang ia kumpulkan kemudian dijual seharga Rp1.200 dan hasilnya digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. Ya begini ada kasih tanaman ini. Dengan beli gelas kaca dia di jalanan. Untuk 1 kilonya berapa diambilkan? Biasa 1.200. 1.200 Pak ya? Dalam 1 karung itu paling-paling ada 2 kilo karena itu barang ringan. Paeba Daeng Nai kini berharap ada dermawan dan pemerintah setempat yang bersedia membantu meringankan beban hidupnya agar ia bisa menjalani masa tuanya di rumah yang layak.